Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Samsudin Nur, SEMM, dosen tetap program studi Magister Manajemen S2 Manajemen pada STIMI Banjarmasin. Saat ini saya mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi tahun 2025. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD OKTPT dalam aspek pengajaran. Perkenalkan, kali ini saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Pemasaran 1. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi Sarjana Manajemen S1 STIMI Banjarmasin dengan kode mata kuliah MKB 104. Mata kuliah ini berbobot sebesar 3 SKS. Deskripsi mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 ini memberikan pengetahuan tentang dan aplikasi yang komprehensif mengenai manajemen pemasaran, di mana mahasiswa akan memperoleh materi mengenai pengertian manajemen pemasaran, membahas tentang proses pemasaran, yaitu konsep pemasaran, riset pemasaran, menganalisis pasar, konsumen, pasar bisnis, segmenting, targeting, positioning, produk dan strategi merek, strategi harga dan strategi penetapan harga, serta strategi tempat atau distribusi, serta dibahas juga tentang strategi komunikasi pemasaran terintegrasi. Pembelajaran dilakukan secara individu maupun kelompok dengan pendekatan profesional, etis, dan komunikatif. Perkuliahan Manajemen Pemasaran 1 dilaksanakan menggunakan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran sinkronus, yaitu perkuliahan tatap muka di kelas, ceramah interaktif, diskusi kelompok, proyek based learning, dan perkuliahan asinkronus. Akan dilaksanakan melalui Google Classroom, di mana materi ajar, video pembelajaran, dan penugasan akan diunggah sesuai jadwal. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL Program Studi Sarjana Manajemen S1 STIMI Banjarmasin yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1 pengetahuan, menguasai konsep teoritis manajemen secara umum dan mendalam pada bidang pemasaran, mampu menyelesaikan masalah manajerial secara prosedural pada berbagai organisasi. CPL 2 keterampilan umum, mampu menerapkan ilmu manajemen dan teknologi secara adaptif sesuai bidangnya. CPL 3 keterampilan khusus, mampu menganalisis data untuk pengambilan keputusan dan memberi solusi secara mandiri. CPL 4 sikap religius, etis, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, peduli sosial, disiplin, serta berkontribusi bagi masyarakat dan negara. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan yaitu CPMK 1, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan peran manajemen pemasaran. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan pemasaran yang mempengaruhi keputusan manajerial. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis pasar konsumen sebagai dasar penyusunan strategi pemasaran. CPMK 4, mahasiswa mampu menyusun segmentasi pasar, targeting, dan positioning secara cepat. CPMK 5, mahasiswa mampu merancang bauran pemasaran atau marketing mix dasar yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi. CPMK 6,
mahasiswa mampu mengevaluasi strategi pemasaran berdasarkan analisis pasaran. Adapun materi perkuliahan yang dipelajari pada mata kuliah manajemen pemasaran 1 yaitu ke-1 konsep pemasaran, kedua riset pemasaran, ketiga marketing intelijen dan sistem informasi, keempat menganalisis pasar konsumen, kelima pasar bisnis, keenam segmenting, targeting, positioning, ketujuh produk dan strategi merek, kedelapan strategi harga, kesembilan strategi tempat atau distribusi, kesepuluh strategi komunikasi. Mata kuliah ini dilakukan selama 16 kali pertemuan, di mana 7 pertemuan sebelum ujian tengah semester atau OTS, lalu pelaksanaan OTS dan 7 pertemuan berikutnya sebelum ujian semester akhir atau UAS, lalu pelaksanaan ujian akhir semester. Adapun kriteria penilaian dalam mata kuliah manajemen pemasaran 1 mencakup 5 komponen, yaitu keaktifan di kelas baik secara verbal dan diskusi itu sebesar 10%, presentasi proyek sebesar 20%, tugas baik individu maupun kelompok 20%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 25%. Demikianlah informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah manajemen pemasaran 1. Berikutnya proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk mengikuti mata kuliah manajemen pemasaran 1. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bertemu. Sebelum kita memulai perkuliahan, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Untuk berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Baik, para mahasiswa sekalian, hari ini kita masuk pertemuan ke-5, yaitu tentang menganalisis pasar konsumen. Tapi sebelum masuk ke pertemuan ini, nah kita masih ingat pembelajaran minggu lalu, ya, minggu ke-4 atau pertemuan ke-4. Nah kita ingin ulas dulu, ya, sehingga mahasiswa bisa memahami apa yang dipelajari minggu lalu. Nah, saya akan coba tanya dulu, ada yang masih ingat untuk minggu lalu apa perkuliahan kita? Marketing intelijen dan sistem informasi pemasaran. Tentang marketing intelijen dan sistem informasi pemasaran. Nah, jadi dalam marketing itu diperlukan intelijen untuk kita melihat perkembangan tentang informasi. Apa aja isinya intelijen itu? Intelijen itu isinya pengumpulan dan analisis data pasar untuk mendukung keputusan pemasaran yang efektif. Nah ya, jadi intelijen itu diperlukan oleh pengusaha dalam rangka untuk pemasaran yang efektif. Nah, sehingga itu diperlukan lah. Nah, baik, sudah bisa kita ulas itu. Nah, kemudian selain intelijen, kita membahas juga tentang sistem informasi. Nah, jadi sistem informasi itu sangat penting bagi perusahaan, bisnis, diperlukan saat ini. Sistem informasi berbicara tentang apa kita? Itu sistem informasi itu SIM atau MKISI. Sistem informasi pemasaran adalah struktur terorganisir untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data pemasaran guna mendukung pengambilan keputusan manajerial. Ya. Nah, baik, jadi kita juga menganalisa tentang sistem informasi ya, bagi organisasi untuk kebutuhan manajerial. Ya, baik. Jadi untuk minggu kemarin masih diingat ya, kita berbicara tentang marketing intelijen dan sistem
informasi. Nah, baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis pasar konsumen. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita bahas, saya akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran mahasiswa mengikuti mata kuliah ini. Yang pertama, mahasiswa memahami pengertian dan pentingnya analisis pasar konsumen. Yang kedua, mahasiswa memahami tujuan analisa pasar konsumen. Yang ketiga, nanti mahasiswa juga mampu menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis keputusan pembelian. Ini tujuan yang kita pelajari oleh mahasiswa. Baik, kita akan masuk ke materi, yaitu pasar konsumen. Jadi pasar konsumen itu adalah di mana kegiatan pemasaran, kita sasarannya adalah individu dan rumah tangga. Artinya pasar konsumen lebih fokus kepada konsumen akhir. Nah, konsumen akhir adalah orang yang memerlukan dan membutuhkan barang untuk keperluan dirinya sendiri, tidak untuk lagi dijual kembali, di mana pembelinya adalah individu. Kalau individu berarti perorangan, dia tidak organisasi. Nah, dalam analisis suatu pasar konsumen, ya, seseorang perlu mengetahui tentang produk. Nah, jadi saat ini banyak sekali berdiri toko-toko, retail-retail, bahkan retail modern pun banyak berdiri, ya, sehingga itu banyak konsumen yang mereka membeli ke sana. Nah, baik, berikutnya adalah bagaimana pentingnya kita menganalisis pasar konsumen. Tapi sebelum kita masuk ke analisis pasar konsumen, ya, apa yang sudah saya jelaskan tentang definisi pasar konsumen tadi, pasar itu tidak hanya asal jual produk, tetapi mereka mengetahui apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Nah, yang utama itu adalah kebutuhan dulu. Kebutuhan itu sifatnya adalah yang penting, mendasar, misalnya makan, minum, ya. Nah, kebutuhan kita kalau makan itu ada ikannya segala macam. Pokoknya kebutuhan pokok itu adalah termasuk kebutuhan. Kalau keinginan itu adalah yang sifatnya tidak mendesak. Nah, sifatnya tidak mendesak, misalnya kita mau beli handphone, itu tidak mungkin handphone didahulukan. Nah, tapi kita membeli kebutuhan yang utama. Kan tidak mungkin kita beli handphone tiap hari, ya kan? Nah, tentu ada kebutuhan utama. Lalu mengidentifikasi peluang pasar, mengurangi risiko, meningkatkan efektivitas pemasaran. Analisis pasar ini juga untuk meningkatkan efektivitas pemasaran. Perlu daya saing, sehingga kita tidak kalah bersaing dengan produk sejenis. Lalu meningkatkan kepuasan pelanggan, ya. Pemasaran itu, walaupun kita mendapatkan omset dari penjualan, kita memperoleh laba, tetapi salah satu hal yang penting adalah bagaimana produk itu, usaha kita itu bisa memuaskan konsumen atau pelanggan. Nah, jadi sebelum saya masuk ke materi berikutnya, apakah ada yang ditanyakan untuk analisis pasar konsumen? Silakan. Ya, silakan. Izin bertanya, mengapa penting bagi perusahaan untuk menganalisis pasar konsumen? Ya, bagus pertanyaannya lah. Terima kasih. Jadi apa yang membuat perusahaan melakukan analisis pasar konsumen? Nah, jadi perusahaan itu berdiri, tentu usahanya itu adalah jangka panjang. Nah, dia tidak ingin sebentar saja, tapi dia ingin eksis. Maka perusahaan perlu memahami, ya, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh konsumen terhadap produk yang dia pasarkan, produk yang dia olah, ya. Nah, kemudian juga dengan pasar konsumen itu, akhirnya kita sebagai pemilik usaha bisa melihat peluang-peluang pasar, ya. Saya kira itulah jawabannya. Ya, baik. Berikutnya ada lagi yang lain? Ya, silakan. Izin perkenalkan, nama saya Siti Nur Amalia. Mungkin tadi sudah dijelaskan tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan. Jadi di sini saya masih kurang paham tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan serta permintaan dalam perilaku konsumen mungkin. Ya, baik. Ya, bagus, terima kasih. Jadi dalam kegiatan pemasaran, maka seorang pemasar itu sebelum dia
membuat produk, menentukan harga, mempromosikan, dia juga mengklasifikasikan barang atau jasa yang dia tawarkan tadi. Nah, yang pertama adalah kita memahami apa yang diinginkan konsumen. Nah, sekarang kalau kebutuhan itu sifatnya adalah mendasar, kebutuhan mendasar yang perlu bagi konsumen, yaitu misalnya kayak apa, akan makan, minum, jadi kebutuhan utama. Nah, artinya kalau kita memproduksi barang untuk kebutuhan, tentu kita bisa memahami, bisa memenuhi apa keperluan kebutuhan utama tadi. Nah, kalau keinginan itu sifatnya tidak mendesak, jadi kebutuhan yang bisa ditunda. Nah, misalnya tadi kalau kita beli sepeda motor baru, kalau sepeda motor yang lama masih bisa digunakan, ya kita pakai dulu sepeda motor yang lama. Apabila itu masih bagus. Nah, artinya kebutuhannya kan kada mendesak. Nah, itu keinginan. Artinya kalau keinginan itu, konsumen dia dalam membeli lebih melihat kepada kondisi keuangan dan apa manfaat dari produk barang tersebut. Saya kira itulah jawabannya. Bisa dipahami? Ya. Baik, berikutnya kita akan lanjut ya untuk materi berikutnya. Nah, saya akan tampilkan gambar ya. Jadi mahasiswa perhatikan gambar. Nah, ini gambar ya. Kemudian saya minta siapa yang tahu ini gambar apa? Ya? Orang yang sedang berbelanja atau shopping, Pak. Orang berbelanja shopping, macam-macam yang dibeli lah. Terus siapa lagi? Ya. Gengsi hidup, Pak. Gengsi hidup lah, batik gengsi hidup. Ya, oke. Gambar apa itu yang lain? Ya. Memuaskan keinginan. Memuaskan keinginan lah, membeli barang tadi lah. Atau satu. Nah, ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa konsumen itu semakin banyak, dia macam-macam perilakunya. Jadi tadi si gengsi hidup. Jadi kalau kita beli banyak, punya merek, paper bag, segala macam, wah gengsi kita, prestise di masyarakat tinggi nih. Apalagi memiliki paper bag yang punya brand, ya kan, wah gengsinya tinggi, beli apa nama brandnya yang terkenal kan. Nah, dari gambar ini kan terlihat bahwa masing-masing konsumen itu punya perilaku yang berbeda-beda. Nah, berbeda-beda untuk dia membeli barang. Ya. Nah, berikutnya tujuan analisa pasar konsumen. Ya. Nah, analisa pasar konsumen itu menentukan bagaimana faktor budaya, sosial, personal, dan psikologis ini mempengaruhi perilaku pembelian. Jadi, analisis pasar konsumen itu bertujuan adalah untuk menentukan dari sekian banyak faktor-faktor, maka kita tentukan, yaitu faktor budaya, faktor sosial, personal atau pribadi, dan psikologis. Yang itu akan mempengaruhi pembelian, ya, pelanggan. Jadi pelanggan itu dipengaruhi nanti membeli oleh faktor-faktor ini. Ya. Kemudian menggambarkan bagaimana pelanggan itu mengambil suatu keputusan. Iklan misalnya, baik di TV, di YouTube, di medsos, itu kan masuknya ke otak konsumen, yaitu kognitif, ya, pikiran, pola pikirnya. Lalu dia nanti memiliki minat beli, ya, tertarik, kemudian keputusan pembelian, ya. Berikutnya baru dia terhadap produk, ya, produk tadi. Yaitu faktor budaya. Faktor budaya itu apa? Itu mendasari dasar keinginan dan perilaku seseorang. Nah, kemudian juga ada subbudaya, itu subculture. Adalah bagian yang lebih kecil dari suatu budaya. Nah, kemudian contohnya budaya itu kebiasaan. Contoh hari raya. Hari raya itu identik dengan apa orang? Ya, apalagi beli
baju baru, ya kan, apalagi bikin kue segala macam. Nah, tentu yang itu kan budaya yang tidak rutin setiap hari, tapi setiap mau Lebaran itu budaya orang, ya kan, yaitu mudik. Nah, mudik ya pakai kapal laut, pesawat maupun lewat darat. Apalagi ya beli pakaian. Makanya kalau yang mau Lebaran itu kan mall, toko-toko baju, nah itu kan 1.000 orang. Tapi saat ini hadirnya toko online, ya marketplace, apapun namanya, ya Shopee, Lazada, Tokopedia, JD.ID, ya kan, Bukalapak. Nah, orang banyak membeli lewat online. Nah, untuk Lebaran. Tapi tingkat pembelian mau menjelang Lebaran itu tinggi. Orang membeli di toko online. Nah, berikutnya adalah faktor pribadi itu, misalnya seorang wanita usianya 25 tahun, dia pekerjaannya konten kreator. Tahu konten kreator kan? Dia bikin konten-konten untuk dipromosikan di sosmed. Dia kalau beli laptop, jelas yang berkualitas tinggi kameranya. Karena untuk mengedit agar gambar, video itu lebih jelas. Nah, kemudian yang terakhir adalah psikologis konsumen. Nah, jadi ini dorongan orang untuk membeli, itu motif. Motif itu adalah kebutuhan. Makanya ditanyakan tadi, kebutuhan dan keinginan itu apa bedanya? Nah, kalau kebutuhan itu ya menjadi dorongan motif untuk orang membeli barang, dan meningkatkan tingkat pembelian sebuah produk. Nah, motivasinya itu ada dua. Dia memilih beli apa, kemana tujuan dia membeli produk itu, ya, dan seberapa banyak dia rutin membeli produk tersebut. Baik, jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi ya pasar konsumen itu. Yang pertama adalah faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor pribadi, yang keempat faktor psikologis. Nah, baik, apa yang sudah saya sampaikan, mahasiswa sudah bisa menerima. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa saja faktor yang mempengaruhi dari konsumen tadi, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi? Ya, silakan. Salah satu contoh perilaku konsumen dipengaruhi oleh teknologi digital pada saat ini, yaitu salah satunya konsumen kini lebih sering melakukan pencarian produk secara online sebelum membeli, dan mereka membaca ulasan pelanggan di marketplace ataupun media sosial sebagai pertimbangan utama sebelum membeli suatu barang ataupun jasa. Saat ini memang banyak menggunakan digital. Nah, itu yang saya kira saat ini yang kita fokuskan adalah banyaknya di era teknologi ini orang menggunakan pembelian secara online. Nah, mungkin ada lagi yang bisa menambahkan? Jadi Pak, Ya. Biasanya keputusan pembelian berdasarkan review dari influencer. Nah, contohnya konsumen membeli skincare setelah melihat review. Biasanya review itu di sosial media seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Nah, oleh beauty blogger terkenal. Yang biasanya itu tuh kita sebut endorse, Pak. Ya. Nah, dan juga biasanya pengaruh teknologi itu konsumen lebih percaya review dari sesama pengguna dibanding iklan resmi. Biasanya konsumen itu takut kepada iklan resmi, Pak, dikarenakan biasanya iklan resmi itu saling melebih-lebihkan katanya mereka takut kayak gitu, Pak. Nah, dan juga influencer itu marketing pembentuk persepsi merek dan produk begitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih sudah menambahkan ya terkait dengan perilaku konsumen saat ini. Jelas berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya ya. Psikologis pembelian sudah, nah kemudian keputusan pembelian itu penting. Nah, jadi banyak faktor yang diketahui, yang diperoleh oleh konsumen sebelum dia membeli sebuah produk ya. Nah, ada 5 tahap proses keputusan pembelian ya, yaitu problem recognition, kita mengenal masalah, pencarian informasi ya. Informasi penting sebelum kita membeli. Biasanya kita browsing internet dulu, namanya web roaming. Web roaming itu mencek dulu di internet ya, mana produk yang
cek. Nah, nanti kalau sudah pasti, baru kita membeli ke toko offline maupun toko online. Itu bagaimana terkait dengan perilaku pasca pembelian. Jadi orang membeli banyak pada saat itu, tapi yang kita pikirkan itu setelah membeli. Nah, dia puas kan ada puas. Kalau dia puas, maka dia datang kembali. Kalau kada puas, dia tidak akan datang. Maka berkuranglah pelanggan kita. Jadi penting juga kita memperhatikan pasca pembelian. Karena pasca pembelian itu konsumen akan menilai. Baik, mahasiswa sekalian, ini materi yang dapat saya sampaikan di pertemuan 5 ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya ingin menjelaskan tentang tugas. Jadi minggu depan pertemuan ke-6 kita ada tugas kelompok. Nah, kelompoknya akan saya bagi itu 5 orang ya. Jadi di kelas ini ada kelompok 5 orang. Demikian yang dapat saya sampaikan materi untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih banyak sudah berhadir. Mohon maaf kalau ada kesalahan, salah penyampaian dan salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran saya, khususnya di mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 pada program studi Sarjana S1 Manajemen di STIMI Banjarmasin. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia penyelenggara sertifikasi dosen tahun 2025 Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada STIMI Banjarmasin, pimpinan, rekan sejawat, dosen, dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.